Darsunul an asira. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya lailatukum sa'idah ayyatuhat thalibat, juga para pemirsa yang ada di rumah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa bertemu, bertatap muka, belajar bersama yang dengan materi, dengan pelajaran yaitu sirah, khusus sirah tentang ummahatul mukminin atau istri-istri para nabi, yang mana beliau-beliau itu adalah tauladan kita yang perlu kita contoh, yang menjadi role modelnya para muslimah. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, keafiatan sehingga masih bisa berkumpul, sehingga masih bisa bertatap muka, sehingga masih bisa bertemu, belajar bersama di tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat dan salam semoga tetap Allah curahkan kepada nabi besar kita, junjungan agung kita, Nabiullah Nabi Muhammad SAW, yang telah menjunjung tinggi khususnya untuk kita para wanita, sampai akhirnya kita bisa merasakan nikmatnya nikmatnya iman, nikmatnya Islam sampai saat ini. Yang dulu bahkan wanita tidak dilirik, yang dulu bahkan ketika memiliki perempuan atau anak perempuan adalah sebuah aib, tapi Rasulullah SAW mengangkat derajat seorang perempuan dengan begitu jiddiyahnya, dengan begitu sungguh-sungguhnya, dengan begitu kuatnya sampai akhirnya bisa sampai saat ini. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, Ustazah mau tanya dulu nih, pelajaran kita tentang yang kemarin. Oke, kemarin kita bahas tentang apa? Pekan lalu kita bahas tentang apa? Tentang rumah tangga pertama dalam Islam. Oke. Bagaimana rumah tangganya Khadijah dan juga Nabi Muhammad SAW? Rumah tangga pertama di Islam. Bagaimana keadaan pernikahannya? Apakah pernikahannya tidak baik, apa baik, bahagia apa tidak bahagia? Oke, rumah tangganya bahagia. Kenapa bahagia? Kenapa Khadijah merasakan kebahagiaan setelah menikah bersama Rasulullah? Apa yang Khadijah rasakan ketika dia akhirnya, oh saya menikahi dia karena kenapa? Apa yang didapatkan oleh Khadijah setelah menikah dengan Nabi? Akhlak karimah. Oke, selain akhlak karimah, lupa. Oke, merasakan bahwasanya inilah laki-laki yang gentleman. Bahasa kita sekarang, ini laki-laki yang sebenarnya yang saya nikahi, yang mana ketika saya menikah dengan dia, saya bagaimana menemukan sosok laki-laki idaman. Sosok laki-laki idaman, suami idaman yang memang dari A sampai Z-nya itu benar-benar baik, bukan hanya sekedar perkataan orang yang oh iya dia al-amin, dia bisa dipercaya, oh dia baik, tapi memang pada hakikatnya dan pada kenyataannya sesuai dengan apa yang Nabi jalankan. Karena kan biasanya kita lihat ada orang yang seakan-akan di depan itu seakan-akan baik, tapi ternyata di belakang itu tidak. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu bagaimana seorang laki-laki atau bagaimana seorang perempuan, kita akan yang lebih tahu adalah suami atau istrinya. Kenapa? Karena suami istri bertemu setiap hari, setiap menit, setiap jam, setiap detik. Jadi akan tahu bagaimana perihal, bagaimana watak, bagaimana perilaku pasangannya. Oke.
siapa yang datang ketika itu kepada Nabi Muhammad SAW? Ketika Nabi lagi bersedih, terus lagi ngobrol sama Khadijah, terus habis itu ada pembantunya budaknya Khadijah bilang, ya Maulaya, wahai tuanku, bahwa ada seorang perempuan yang datang. Siapa namanya? Halimah As-Sa'diyah. Siapa itu Halimah As-Sa'diyah? Ibu susuan Nabi. Nah, ada ibu yang mengasuh Nabi juga setelah ibu kandung beliau. Siapa namanya? Ummu Aiman. Ummu Aiman itu orang apa? Seorang budak dari mana dia? Dari Abdullah yang dikasih ke Aminah, terus akhirnya mengasuh Nabi bersama Aminah. Nah, dari mana asalnya? Asalnya dari Habasyah. Mana itu Habasyah? Afrika. Kalau sekarang Habasyah itu dikenal dengan Afrika. Jadi ya emang kulitnya itu memang agak hitam-hitam kalau orang Afrika. Summa ba'da dzalika. Yang sekarang kita akan belajar tentang fi rihabi dzurriyyatil mubarakati. Jadi bagaimana penyambutan keluarga, bagaimana dzurriyyah, apa artinya itu dzurriyyah? Keturunan. Nah, jadi dalam mempersiapkan penyambutan keturunan-keturunan yang masya Allah, yang mubarak, yang penuh dengan keberkahan. Ayo nabda bil basmalah. Wa kadzalika kana hadzal baitu al mubaraku qa'iman 'alal mawaddati warahmati wal hubbi. Falam takun Khadijah radhiyallahu anha tudakhiru juhdan fi an tudkhala sa'adati wa surur ala qalbi al-habib sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang di rumah ini, di rumahnya Khadijah itu memang sudah dipenuhi dengan keberkahan, dipenuhi dengan mawaddah. Mawaddah itu apa artinya mawaddah? Kecintaan, mawaddah. Jadi penuh cinta, warahmah juga kasih sayang, walhub juga cinta. Falam takun Khadijah radhiyallahu anha tudakhiru juhdan fi an tudkhala sa'ada wa surur. Jadi memang Khadijah itu dengan sepenuh hati melayani Rasulullah, membersamai Rasulullah, apapun yang terjadi dengan Rasulullah, dia tidak pernah lelah untuk memberikan cinta, kasih sayangnya, kebahagiaannya, kesenangannya kepada Rasulullah. Jadi seakan-akan Khadijah itu ingin semua namanya kebahagiaan itu bisa memenuhi hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang sepantasnya seorang istri itu bisa memberikan atau menyenangkan selalu suaminya. Jadi tidak boleh namanya seorang istri itu selalu menjadi seseorang yang selalu menuntut, seseorang yang selalu merasa suaminya ini cuman kayak gini aja, nggak kerja, nggak apa gitu, atau mungkin suaminya itu kurang ini kurang itu. Jadi yang harus berintrospeksi adalah kedua-duanya. Nah, kalau misalnya mencontoh, karena Khadijah tahu bahwasanya ini adalah Nabiullah, jadi dia tidak meminta pamrih, tidak meminta imbalan. Jadi memang pada hakikatnya saking cintanya Khadijah kepada Rasulullah, semua dia berikan dan tidak ada yang disimpan-simpan, disembunyikan atau yang istilahnya malu-malu lah. Ya ini kan suami saya, jadi saya harus memberikan semuanya kepada suami saya. Entah itu dengan pelayanan, entah itu dengan makannya, entah itu dengan pakaiannya, entah itu dengan membersihkan atau menyiapkan pakaiannya. Jadi segala sesuatu itu di wa fi yaumin minal ayyam ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal baiti wa kanat zawjuhul hanun tahmilu lahul busyra azimatan falaqad akhbarathu bi annaha hamilun fahtazza qalbul habib radhiyallahu anhu farhan bitilkal busyra al ghaliyah. Jadi ketika itu Nabi bepergian. Setelah bepergian Nabi kembali ke rumah. Pas ke rumah
Tiba-tiba Khadijah bilang, ya Rasulullah, saya punya kabar bagus nih, punya kabar gembira. Busyra, Busyra, saya punya kabar gembira nih. Apa kabar gembiranya? Saya hamil. Saya hamil. Jadi ketika mendengar Khadijah itu hamil, hati Rasul itu langsung bergetar saking senangnya, jadi deg-deg gitu. Saking bergetarnya hatinya, saking senangnya itu hatinya sampai bergetar. Kenapa? Karena akhirnya punya anak. Dengan berita itu langsung sumringah lah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat Khadijatu fi ghayatil bahjati was sa'adati was sururi li'annaha tash'uru bal tuqinu bi anna zawjaha radhiyallahu wa zawjaha sallallahu alaihi wasallam sayakunu lahu sya'nul 'adzim fa kanat tatamanna an yarzuqaha Allahu minhul walad. Jadi ketika Khadijah dalam keadaan senang, dipenuhi dengan kebahagiaan, dengan kegembiraan, dia itu meyakini satu hal, bahwasanya Nabi itu akan menjadi, Muhammad ini akan menjadi seorang Nabi. Jadi karena dia tahu bahwasanya Nabi Muhammad akan menjadi seorang Nabi, dia sampai berdoa, dia sampai meminta kepada Allah, ya Allah, tolong berikan rezekimu kepadaku melalui aku seorang al-walad, seorang anak laki-laki. Karena biasanya yang meneruskan garis keturunan itu siapa? Nah, anak laki-laki. Jadi karena itu Khadijah bilang nanti Muhammad ini akan menjadi nabi. Jadi yang akan meneruskan nanti risalah-risalahnya itu yaitu anaknya. Ya sebelum diketahui bahwasanya nabi itu ya udah nabi terakhir gitu. Jadi cuman pengen yang penting ada pewarisnya. Pewarisnya adalah seorang anak laki-laki. Makanya dia sampai berdoa, Khadijah sampai berdoa kepada Allah untuk diberikan rezeki. Jadi anak itu adalah rezeki. Bil walid waja'at lahdati sa'idatil alati waladat fiha Khadijatu awala maulud lil Habib sallallahu alaihi wasallam wa huwal Qasim. Nah, jadi ketika itu Khadijah meminta kepada Allah untuk memberikan dia anak. Nah, ketika itu akhirnya Allah mengabulkan dan Allah memberikan sesuai, yaitu dengan memberikan anak laki-laki yang diberi nama Qasim. Jadi anak pertama Rasulullah bersama Khadijah namanya Al-Qasim. Oke. Alladzi kana yukanna bihil Habib sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai akhirnya Nabi itu punya lakop atau punya julukan, jadinya Abu Qasim. Jadi Abu Qasim. Tsumma tataba'at ba'da dzalika adz-dzurriyyah al-mubarakah fawaladat lahu ba'da dzalika Zainab wa Ruqayyah wa Ummu Kalsum wa Fatimah. Jadi setelah lahir Qasim, lahirlah diikuti oleh putri-putri Rasulullah, yaitu pertama Zainab, yang kedua Ruqayyah, terus Ummu Kulsum, terus habis itu Fatimah. Jadi Fatimah ini anak terakhir alias anak bontot ya. Wa kana dzalika qabla nubuwah tsumma walad lahu ba'da nubuwah Abdullah. Jadi yang semuanya ini dari Qasim, dari Zainab, dari Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Fatimah ini lahir qabla nubuwah. Summa waladat lahu ba'dan nubuwah, setelah menjadi nabi, setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, barulah lahir Abdullah. Alladzi kana yusamma bithayyib wa thahir. Jadi Abdullah ini punya punya lakop atau punya julukan, dikasih julukan at-thahir atau yang suci, atau at-thayyib atau itu yang baik. Kenapa akhirnya mendapat lakop seperti ini? Karena ketika itu Abdullah lahir pas setelah Nabi diangkat menjadi Nabi. Oke, ahsantuna. Wa qad dzakara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma aulad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min at-tahiratil walud Khadijah faqala. Jadi Ibnu Abbas itu menyebutkan bahwasanya anak-anak Rasulullah itu adalah yang dilahirkan oleh Khadijah itu gulamaini. Gulamain mana gulamun?
Gulamun. Waladun, apa artinya waladun? Dua. Ibnun, mana ibnun? Jadi Ibnu Abbas bilang bahwasannya Rasulullah mendapatkan anak dari Khadijah itu ada 2 anak laki-laki. Siapa anak pertamanya? Qasim. Terus anak yang laki-laki yang kedua? Abdullah. Terus wa arba'un niswatin, dan 4 anak perempuan. Nah, yang tadi yang pertama siapa? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Aywa, dan Fatimah. Amma Ibrahim fahuwa min Maria al-Qibtiyah. Pernah dengar nama Maria Qibtiyah? Pernah? Apa barusan dengar? Maria Qibtiyah itu siapa? Aywa, nah Mas Santi. Jadi ada raja Mesir namanya Mukaukis. Mukaukis ini Rasulullah ceritanya pengen ngajak masuk Islam, diantarkan surat melewat utusan untuk Mukaukis diajak masuk Islam. Tapi Mukaukis ini menolak dengan halus. Bahwasanya saya belum bisa menerima ajakanmu wahai Rasulullah. Akhirnya utusan ini balik. Nah, utusan ini balik, dia dikasih hadiah oleh Mukaukis. Jadi dikasih hadiah berupa pakaian, juga berupa upeti lah. Upeti juga ada riwayat dibilang juga kuda putih. Ada yang bilang dan juga 3 budak. Nah, 3 budak ini Maria dan adik-adiknya, Maria dan adik-adiknya. Nah, kemudian semasa perjalanan dari Mesir ke Madinah, ketika itu masih Rasulullah di Madinah, itu Rasulullah itu utusan menceritakan, karena mereka ini kan udah lama kan, jadi istri Nabi, dan setahun setelah pernikahan itu Maria Al-Qibtiyah itu melahirkan seorang anak laki-laki, namanya Ibrahim. Jadi sebelum itu pas waktu Nabi udah jadi Nabi, kan anaknya udah pada meninggal tuh. Karena yang Abdullah dan juga Qasim itu meninggal masih umurnya masih kecil-kecil, masih balita-balita kayak gitu. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy musyrik itu mendatangi siapa? Pamannya, bilang, ya Abu Thalib, bilangin tuh sama keponakanmu untuk tidak melanjutkan dakwahnya. Udah cukup, nggak usah lagi dakwah, nggak usah lagi mengajak-ngajak kita untuk masuk Islam gitu. Terus habis itu, tapi Nabi tetap tidak menggubris itu. Nabi tetap berdakwah. Sampai akhirnya cacian, makian, cemoohan itu selalu datang dari kaumnya sendiri atau Bani Quraisy sendiri. Jadi mereka selalu bilang bahwa Nabi itu adalah laki-laki yang tidak ada keturunannya. Kenapa dibilang tidak ada keturunannya? Karena tidak ada yang mewarisi namanya. Maksudnya kan kalau misalnya nama itu kan akan dipakai terus kan, bin siapa gitu. Kalau perempuan kan udah sampai di situ aja. Tapi kalau laki-laki biasanya kan akan masuk ke anak keturunan. Jadi tidak terputus keturunannya. Sedangkan Nabi Muhammad terputus. Karena kenapa? Anak laki-lakinya tidak ada. Karena kan kalau misalnya seorang anak lahir itu pasti dinisbatkan namanya ke bapaknya apa ke ibunya. Nah, ke bapaknya. Jadi karena itulah orang-orang Quraisy bilang Nabi Muhammad ini bukan apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak ada warisan. Dan bahkan mereka terheran-heran, kok bisa Khadijah itu ketika melahirkan anak perempuan, Nabi Muhammad dan Khadijah tidak mempermasalahkan mereka melahirkan anak perempuannya 4 lagi, karena anak laki-lakinya cuma 2. Jadi orang-orang Quraisy itu ketika punya anak perempuan, mereka apakan anak perempuannya? Dikubur hidup-hidup. Ada yang dikubur hidup-hidup, ada yang ya tetap dibiarkan hidup tapi cuman dijadikan budak. Ada yang kalau misalnya kalau misalnya perempuan itu boleh kalau misalnya dinikahi oleh saudaranya kalau misalnya saudaranya meninggal.
sampai segitunya. Jadi istilahnya ketika itu memang perempuan tiada harganya. Makanya mereka heran, kok bisa Khadijah sama Nabi dengan seenteng itu tidak mempermasalahkan mereka punya anak perempuan, dan anak perempuannya banyak lagi. Dan disitulah Rasulullah itu memperlihatkan bahwasanya memang tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan, karena pada hakikatnya namanya seorang anak itu adalah sebuah rezeki yang memang dititipkan kepada kita untuk dibina, untuk diasuh. Oke. Summa amma Ibrahim fahuwa min Maria al-Kibtiyah radhiyallahu anha wa mata banuhu kulluhum fi sigorhim. Jadi semua anak laki-lakinya itu meninggal. Jadi nggak ada tuh yang yang memang benar-benar mengikuti Nabi, yang besar lah istilahnya, besar itu nggak ada. Karena mereka semuanya meninggal ketika mereka masih kecil. Amma banatuhu fakuluhunna adaraknal Islam aslamna wa hajarna. Jadi kalau misalnya anaknya perempuan, jadi Islam memberitakan bahwasanya semua anak perempuannya itu masuk Islam, terus mereka semua hijrah. Jadi semuanya hijrah. Tidak Faruqiyah wa Ummu Kalsum tazawwajata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ruqayyah sama Ummu Kulsum itu nikah sama Utsman yang akhirnya dijuluki apa? Dzunurain. Apa artinya Dzunurain? Dua cahaya, karena seakan-akan dia menikahi dua cahaya, cahayanya Nabi, cahaya Nabi, anak-anaknya Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Tapi nikahnya nggak langsung sekalian ya. Tapi Zainab meninggal, Ruqayyah meninggal. Setelah Ruqayyah meninggal baru Ummu Kulsum. Jadi kalau misalnya di dalam Al-Quran itu dijelaskan boleh sebenarnya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, menikahi kakak adik, tapi menikahi kakak adiknya tidak boleh langsung sekalian. Tapi misalnya kakaknya yang dinikahi kakaknya meninggal, terus dia menikahi adiknya boleh. Makanya kenapa di Islam itu ipar itu bukan mahram. Ipar itu bukan mahram ya. Ipar bukan mahram. Ipar sepupu itu bukan mahram. Makanya boleh dinikahi. Wa Zainabu zaujatu Abil As bin Rabi'. Sedangkan Zainab itu istri dari Abi As bin Ar-Rabi'. Abi As Ar-Rabi' ini masih termasuk saudaranya Nabi. Jadi mereka ketemu di Abu Manaf, di Abu Manaf bin Kilab. Jadi mereka bertemu di kakek buyutnya. Jadi masih termasuk keluarga. Terus kalau misalnya yang terakhir yaitu Fatimah zaujatu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, sedangkan Fatimah adalah istri dari Ali bin Abi Thalib. Oke. Waqad adaraktuhunnal wafa fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ibnatahu Fatimah faqad tuwfiyat ba'dahu bi sittati ashhurin. Nah, jadi yang penulis ini menyatakan bahwasanya yang diketahui bahwasanya semua anaknya Nabi, anaknya perempuan yang putri-putri Nabi itu semuanya meninggal sebelum Nabi meninggal. Jadi mereka udah meninggal duluan baru Nabi. Setelah Nabi meninggal baru yang terakhir itu Fatimah. Fatimah meninggal setelah 6 bulan setelah Nabi wafat. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzuru ila usratihi al-mubarakati bisadrin munsyarihin. Faqad kanu jami'an ya'ishuna hayatan hadiatan jamilatan fi ghayati safa was sa'adah. Jadi Nabi itu sangat senang dengan keluarganya. Karena kenapa? Karena keluarga ini hidup dengan tenang, dengan kebahagiaan, dengan keindahan. Jadi memang sudah terpola dengan ya istilahnya keluarga idaman, keluarga cemara.
pernah dengar ada film Keluarga Cemara? Nah kayak gitu. Jadi istilahnya ini keluarga udah Masya Allah keluarga Cemara, yang mana dari ibunya Masya Allah baiknya, ibunya dermawannya, ibunya sangat lembut, ibunya sangat perhatian, dengan seorang bapak yang tahu bagaimana cara menjadi seorang bapak, bagaimana membimbing istrinya, bagaimana mengasuh anak-anaknya. Nah, dan anak-anak yang dimiliki oleh Nabi adalah anak-anak yang manut, ya, tahu manut? Yang selalu taat kepada orang tuanya, yang selalu membantu orang tuanya, sampai dikisahkan kalau misalnya Zainab ketika sudah menikah, yang pertama kali menikah itu kan Zainab. Nah, Zainab menikah, itu Zainab masih sering mendatangi Rasulullah bersama Khadijah. Jadi kalau misalnya Rasulullah lagi bertapa di Gua Hira, di Gua Hira itu, jadi Zainab itu yang membantu Khadijah dalam mempersiapkan bekal untuk Nabi. Jadi biar kenapa? Khadijah itu kan udah tua, udah umurnya udah 60-an. Jadi udah agak sulit. Ya, makanya sama Zainab dibantu untuk menyiapkan bekal-bekal untuk bapaknya. Jadi Zainab pun datang ke tempat Nabi itu pas kapan? Pas suaminya lagi pergi berdagang di tempat jauh, jadi izin, saya mau ke rumah ibu dan bapak saya. Oh iya boleh gitu, saya mau bantu-bantu, boleh gitu. Jadi memang karena ada kesepakatan boleh membantu orang tua, yang penting kerjaan yang di rumah sudah selesai atau sudah mendapat izin dari suami. Oke. Fa Khadijah radhiyallahu anha zaujatun misaliyatun alimat kaifa tudakhilu sa'adata ala qalbi zawjiha sallallahu alaihi wasallam wa auladiha, wa kanat kullama ta'at ashiratuha ma'al habib sallallahu alaihi wasallam izdadat hubban lahu wa i'jaban bihi. Jadi Khadijah ini tahu bagaimana memposisikan bagaimana dia menjadi seorang istri, bagaimana dia menjadi seorang ibu, dan dia selalu memberikan kenyamanan kepada siapa? Anak dan suaminya. Jadi kalau misalnya ibaratkan dalam rumah tangga itu, ibu itu adalah pilarnya. Bayangin, pilar kalau misalnya berantakan bisa berdiri nggak itu atap rumah? Nggak bisa. Jadi kalau misalnya dalam pembahasan dokter Aisyah Dahlan itu bilang, kalau ibunya tenang, istrinya tenang, suaminya tenang. Kalau ibu tenang, anak 3 kali lebih tenang. Nah, dan itu sudah dilakukan oleh Khadijah. Jadi Khadijah itu selalu memberikan ketenangan kepada keluarganya, tidak pernah menampakkan kesusahannya, kegelisahannya, kegalauannya. Biasa kalau kita lihat ada yang suka pusing-pusing gitu misalnya, di rumah mungkin mikirin apa gitu. Nah itu tidak pernah ditampakkan oleh Khadijah. Makanya kenapa Nabi selalu merasa tenang ketika pulang ke rumah. Begitu pula anak-anaknya. Seorang anak ketika melihat ibu tenang di rumah, bagaimana perasaannya? Senang nggak? Misalnya nih, Antuna lagi pulang ke rumah, ibu dengan wajah yang sumringah, ibu dengan wajah yang happy. Kalau misalnya di rumah, senang apa enggak? Senang. Coba kalau misalnya ibunya tiba-tiba cuman beda ekspresi aja, seorang ibu beda ekspresi, kerasa apa enggak? Kerasa. Nyaman apa enggak di rumah? Enggak lah. Itu makanya kenapa dibilang seorang ibu itu adalah pilar di rumah. Jadi dia akan memberikan ketenangan kepada orang isi rumahnya. Dan itu yang dilakukan oleh Khadijah. Jadi setiap Khadijah itu bermuamalah bersama suaminya, bermuamalah sama anak-anaknya, selalu bertambah-tambah kasih sayangnya, karena dia selalu melakukan semua itu tanpa pamrih. Jadi saya seorang istri, saya seorang ibu, jadi saya melakukan ini lillahi ta'ala, bukan karena saya pengen suami saya membalas kebaikan saya, bukan saya pengen anak-anak saya untuk membalas saya. Karena kenapa yang diharapkan balasan
Allah. Karena kebalasan manusia ya bukan nggak ada bandingannya. Kalau balasan Allah udah pasti lebih lebih mulia, lebih besar. Nah, wa ijan fa huwa al-abid az-zahid alladhi ta'allaqat qalbahu wa ta'allaqat jawarihi billah. Ya, jadi karena Khadijah ini saking sayangnya kepada anak-anaknya dan saking bertambahnya cintanya kepada Rasulullah, akhirnya dia memberikan hamba yang bernama hamba sahaya yang bernama Zaid bin Harisa. Oke, Zaid bin Harisa yang kemarin kita bahas, yang dia menjadi anak apa? Anak angkat atau anak adopsi, yang sampai dibikin apa namanya? Zaid bin Zaid Muhammad. Jadi namanya adopsi itu, kita mau mengangkat anak tidak boleh kita merubah-rubah nasabnya, tidak boleh menambah-nambahkan nasab. Jadi kalau misalnya dia itu karena bapaknya namanya Harisa, ya sudah Harisa, tidak boleh diganti Muhammad karena si Zaid ini tidak lahir dari rahim Khadijah, yang mana Khadijah itu istri Nabi. Jadi boleh mengangkat tapi tidak boleh menisbatkan atau memberikan nama kita kepada nama ayah, ya khususnya ayah kepada anak yang diangkat. Summa wa min hadzal baitil mubaraki kharajat Fatimatul lati adahat fima ba'da sayyidatin nisa ahlul jannah wa ummul Hasan wal Husain sayyidan syabab ahlul jannah wa zaujatun wahid minal ashiratil mubsyirina bil jannah fima lahu min baitil mubarakin nasyarul barakah wa abirul iman alal kaun kulluhu. Nah, jadi setelah semuanya sudah tidak ada, kan siapa yang ada? Yang ada di rumah itu tinggal Fatimah, dan Fatimah lah yang menjadi ya sayyidahnya para perempuan, dan juga merupakan ibunya siapa? Hasan dan Husain. Istrinya siapa? Ali bin Abi Thalib. Pernah dengar bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu sebenarnya sudah dengan Fatimah itu sudah saling suka dari kecil. Nah, sudah saling suka mereka. Cuman tidak pernah menampakkan kesukaannya. Kalau misalnya kita lihat sekarang, kalau orang suka gimana? Confess ya, confess, aku suka kamu, mau nggak jadi ini aku, sukanya confess ya. Tapi kalau misalnya dulu itu pas waktu zamannya Nabi, sampai setan pun diceritakan, diriwayatkan itu, sampai setan pun nggak tahu kalau misalnya Fatimah itu sama Ali saling suka. Jadi memang mereka itu sudah saling ada ketertarikan ketika itu, cuman tidak pernah menampakkan saya suka sama kamu suka nggak sama aku. Biasanya kan sekarang kayak gitu kan. Tapi kalau itu enggak, sampai setan aja nggak tahu kalau mereka saling suka. Kalau kita sekarang sebelum bilang itu setan udah tahu duluan, ya toh. Akhirnya digangguin, ayo ini confess aja, ngomong aja, ngaku aja. Akhirnya terjadilah istilah pacaran, atau yang biasa kadang orang-orang suka bilang tentang ta'aruf syar'i. Jadi ya itu adalah gangguan setan. Karena kenapa? Karena hatinya selalu yang difikirkan bukan ke atas atau bukan ke Allah, tapi hanya nafsunya saja. Walaqad kanat Khadijah radhiyallahu anha fi ghayatil karomi wal judi wa kana tuhibbu kullama yuhibbu zawjuha. Jadi bahwasanya Khadijah ini memang orang yang sangat dermawan dan orang yang sangat tidak pelit. Jadi dia selalu menyukai apa yang Nabi suka, mencintai apapun yang Nabi suka, apapun pokoknya yang berhubungan dengan Nabi, pokoknya saya suka gitu. Jadi dia selalu memberikan energi positif kepada
suaminya. Falamma kafalal Habib sallallahu alaihi wasallam ibna ammihi Ali bin Abi Thalib wajada fi baiti tahirati rahimah Nur Khadijah qalban haniyan wa umman atufan ja'alathu yash'uru annahu ma ummihi allati waladathu fakanat tuhsinu ilaihi ghayatal ihsan. Ya, jadi ada kisahnya ketika itu Abu Thalib, siapa itu Abu Thalib? Paman Nabi. Jadi paman Nabi itu termasuk orang yang kekurangan. Nah, terus habis itu Nabi bilang ke pamannya yang satu, Abbas dibilang, ya paman, coba lihat deh paman kita yang satu ini, Abu Thalib. Abu Thalib ini punya banyak anak. Udah punya banyak anak, ternyata kehidupannya tidak bisa memenuhi semua kebutuhan lah. Nah, karena tidak bisa memenuhi kebutuhan, akhirnya Nabi bilang, boleh enggak kalau misalnya paman ngangkat satu anak, saya satu anak, jadi saya ngurusin gitu loh, ngurusin. Nabi kan udah nikah, jadi kata Nabi, saya nanti bawa satu, nanti saya urus di rumah gitu. Nanti saya urus di rumah, nah paman bawa satu lagi untuk meringankan bebannya paman Abu Thalib. Nah, karena itu akhirnya sepakat, ya udah, kamu ngambil siapa, saya ngambil siapa. Saya mau ngambil Ali. Ali dibawalah ke rumah Nabi. Nah, di rumah Nabi Ali diperlakukan selayaknya anaknya Khadijah. Jadi meskipun Ali itu adalah sepupunya Nabi kan, nah, tapi sepupunya Nabi, tapi kan bedanya umurnya jauh. Nah, jadi Nabi itu Khadijah itu ketika Ali datang ke rumah diperlakukan sebaik-baik mungkin. Jadi dia berlaku selayaknya seorang ibu. Makanya akhirnya Ali bin Abi Thalib itu merasa seakan-akan dia itu tidak keluar dari rumah, bahkan dia merasa inilah rumah saya. Kenapa? Karena saya merasa ada kasih sayang seorang ibu, ada kasih sayang seorang bapak, saya dicintai dan saya tidak dibeda-bedakan dengan anak-anaknya. Nah, itu makanya kenapa Ali itu betah tinggal bersama Rasul. Karena kenapa? Ya karena sangat disayang gitu. Khadijah tidak membedakan. Kayak karena itu kan Khadijah, semua yang Nabi suka Khadijah suka. Jadi apapun itu Khadijah, oh suami saya suka ini, oh saya juga akan suka ini. Jadi itulah cara menyenangkan suami. Wa kadzalika lamma ahasat Khadijah radhiyallahu anha bi annal Habib sallallahu alaihi wasallam yuhibbu maulaha Zaid bin Haritsah wa habathu lahu fazdadat bidzalika manzilatiha fi nafsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena habis itu Khadijah melihat, oh Rasulullah sangat menyayangi, sangat menyukai ini si Zaid. Ya udah saya kasih deh ini hamba saya ke Zaid, ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah mau jadi hambanya atau mau jadi apa, mau dimerdekakan terserah Nabi, tapi sama Nabi dimerdekakan. Nah, disitulah Nabi itu bertambah senangnya kepada Khadijah. Karena kenapa? Karena Nabi melihat bagaimana pengorbanannya Khadijah. Satu, harta dia mau dipakai, harta dia boleh dipakai boleh diberi Nabi, boleh memberikan kepada orang lain. Harta dia boleh dibagi-bagi kepada orang lain. Yang selanjutnya hamba sahaya, budak, budaknya boleh dikasih ke Nabi. Jadi Nabi itu semakin merasa Masya Allah sekali ini perempuan, karena apapun yang dia miliki dia tidak pernah minta imbalan, tanpa pamrih. Jadi semuanya diberikan, dan semua yang saya suka selalu dia sukai. Jadi bukan kalau yang sekarang kita temukan biasanya kan kalau misalnya perempuannya itu adalah yang di laki-lakinya itu suka, perempuan nggak suka misalnya, tapi dia nggak mau ngalah gitu, nggak mau ngalah. Ya ini kan saya, ya harusnya kamu ngerti saya, seharusnya kamu mau ikut kemauan saya. Tapi Khadijah tidak begitu. Jadi Khadijah itu bukan mementingkan diri dia sendiri, tapi mementingkan kebahagiaan dan kesenangan suami ke suaminya. Jadi dia akan berusaha apapun yang disukai suaminya, saya akan berusaha menyukai itu. Karena kenapa? Karena cinta saya kepada dia, pengabdian saya kepada dia, karena dia adalah
imam dan kepala rumah tangga saya. Oke, mafhum hatta huna? Oke, insyaallah. Oke. Tadi berapa anaknya Khadijah bersama Rasul? Ada 6. Siapa aja? Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, sama Fatimah. Oke, ada lagi satu anaknya Nabi dari siapa? Maria Al-Qibtiyah. Siapa nama anaknya? Ibrahim. Oh iya, kenapa dikasih nama Ibrahim? Karena ayo sohi leluhur apa? Oh iya, oke. Karena Nabi itu meskipun Nabi anak-anaknya yang awal yang bersama Khadijah itu pada meninggal semua. Terus habis itu kan ada Ibrahim. Kenapa dikasih nama Ibrahim? Karena biar bisa menjadi pewarisnya pewarisnya Nabi, dan bisa seperti bapak para nabi. Siapa bapak para nabi? Nabi Ibrahim. Jadi sengaja dikasih nama Ibrahim biar dia bisa mewarisi. Tapi itu kan ikhtiarnya manusia. Jadi Nabi itu sebenarnya berikhtiar, semoga dengan ada anak ini bisa melanjutkan dakwah, gitu. Melanjutkan dakwah untuk tetap mendakwahkan agama Islam, untuk tetap memperjuangkan kalimat-kalimat Allah. Tapi karena Allah berkehendak lain, maka akhirnya Nabi juga menerima takdir dari Allah. Jadi kalau misalnya Ustazah, terus Nabi gimana pas waktu anak-anaknya meninggal? Ya nangis. Ya namanya orang ditinggal orang terkasih, orang tersayang pasti nangis. Tapi apakah nangisnya itu mau reok-reok? Oh anak saya kayak gitu. Apakah kayak gitu? Tidak. Jadi kalau misalnya dalam pembahasan itu, kalau misalnya menangis itu adalah tanda memang karena kehilangan. Tapi kalau sampai mereok itu udah tanda dari setan. Jadi kita ketika kehilangan seseorang boleh menangis, tapi tidak boleh berteriak-teriak. Cukup menangis karena kita merasa, karena manusiawi, wajar. Kalau misalnya kita ditinggal orang terkasih. Nah begitu pula dengan Nabi. Nabi merasa kehilangan sekali. Kenapa? Karena akhirnya tidak punya anak laki, cuman punya anak perempuan. Semakin gencar itu, semakin gencar apanya? Semakin gencar cercaan, cemoan, cacian, makian dari orang-orang Quraisy. Tapi sama Allah tetap Allah berikan jalan. Meskipun Nabi tidak punya anak keturunan, maksudnya meskipun Nabi tidak punya ahli waris yang laki-laki, tapi tetap namanya Nabi Muhammad. Apakah cuman sampai Nabi Muhammad aja disebut-sebut pada zamannya Nabi Muhammad? Apakah nama Nabi Muhammad hanya sampai di zamannya Nabi Muhammad disebut-sebut namanya? Tidak. Apakah sampai sekarang kita masih menyebut nama Nabi Muhammad? Iya. Karena kenapa? Begitulah Allah mengaturnya. Jadi Allah mengatur bahwasanya meskipun Nabi Muhammad tidak punya ahli waris, tapi ada kaum muslimin yang bisa menjalankan, yang bisa menyebarkan agama Allah, yang sampai sekarang kita merasakan kan bagaimana sekarang Islam mulai mudah diterima. Yang ketika dulu ya, khususnya kita di Indonesia dulu berapa orang yang pakai kerudung, dulu berapa orang yang pakai baju syar'i. Dulu kan orang-orang pakainya apa? Tahu kemben? Cuman pakaiannya cuman sampai sini, jadinya kelihatan, auratnya kelihatan. Tapi sekarang sudah banyak orang pakai kerudung yang sesuai dengan syariat. Gimana kerudung yang sesuai syariat itu? Menutupi dada. Jadi bukan yang jangan dimaknai namanya pakai kerudung, udah yang penting tidak terlihat rambut. Sedangkan semua anggota tubuh perempuan itu adalah aurat kecuali telapak tangan. Berarti cuman ini ya, telapak tangan dan juga
dan itu juga wajah. Jadi jangan salah kaprah kalau misalnya yang penting saya sudah berkerudung, yang penting saya sudah berjilbab. Tapi gimana kondisi jilbabnya? Apakah menutupi menutupi dadanya? Tidak. Apakah bajunya syar'i? Syar'i di sini itu bukan syar'i yang harus bagaimana ya. Jadi syar'i itu yang tidak membentuk lekuk tubuh. Jadi tidak membentuk lekuk tubuh. Kalau selama pakaian itu udah pakai kerudung syar'i, itu kan udah menutupi dada. Tapi pakai baju yang ketat yang nampak nih lekuk tubuhnya. Apakah itu sama dengan dia pakai baju syar'i? Tidak. Kenapa? Karena dia memperlihatkan loh Ustazah, tapi kan udah pakai baju, kok bisa dibilang dia tetap kelihatan? Karena transparan. Transparannya kan udah kelihatan bentuk tubuhnya. Oh, tubuhnya begini. Oh, dia ramping. Oh, dia bulat. Oh, dia segitiga. Enggak ada ya segitiga? Apa ada yang segitiga? Oh, ada yang segitiga. Ya, jadi nggak boleh pakai seperti itu. Apalagi yang suka kelewatan ya untuk perempuan khususnya adalah kaos kaki. Suka pakai apa? Udah pakai baju syar'i, udah pakai apa ini? Jilbab syar'i, tapi lupa kakinya. Kakinya, sedangkan kaki itu adalah aurat. Jadi jangan sampai salah kaprah. Cuman telapak tangan sama wajah. Berarti kalau telapak tangan sama wajah semuanya harus ditutupi sampai juga kaki-kakinya. Karena itu termasuk aurat. Jadi memang Ustazah, kenapa sih perempuan kok sedetail itu? Kenapa sih perempuan harus kalau harus tertutup seperti itu? Begitulah cara Allah menjaga perempuan. Jadi perempuan meskipun tertutup bukan dia itu Allah bikin seperti itu, tidak. Dia memang sengaja disembunyikan. Kenapa? Ibaratkan perempuan itu adalah permata. Tahu kalau misalnya permata berlian ditaruhnya di mana? Kalau misalnya di toko, gimana ngelihat berlian? Di kaca, di etalase ya. Etalase berapa? Ditaruh di etalase. Udah ditaruh di etalase, ditaruh di mana lagi? Tempatnya apa, cuma langsung diperlihatkan kayak gitu? Enggak, tapi diapain? Kalau misalnya berlian ya, tahu perhiasan berlian? Bagaimana itu perhiasan berlian? Dipertontonkankah apa tidak? Iya, dipertontonkan. Berlian mahal nih. Misalnya kita pengen beli perhiasan, apakah kita itu perhiasannya itu langsung tertata begitu? Enggak. Tapi gimana kalau misalnya perhiasan yang benar-benar perhiasan mahal ya? Kalau misalnya perhiasan yang biasa-biasa aja ya pasti kelihatan. Yang mahal, kalau yang mahal-mahal itu gimana? Dijaga, udah ditutup, tempatnya bagus gitu kan, dilihatinnya pun cuman sama orang-orang yang tertentu. Boleh disentuh enggak? Begitulah perempuan. Jadi perempuan itu bagaikan permata yang segitunya Allah jaga. Makanya dia enggak boleh disentuh sembarangan. Karena yang boleh menyentuh dia cuman ke anggota keluarganya, ahlinya. Cuman boleh bapaknya atau saudara laki-lakinya, pamannya, sepupunya nggak boleh ya, karena sepupu bukan mahram. Kalau sesama perempuan, iya sesama perempuan kan bukan lawan jenis. Kalau sesama perempuan nggak apa-apa, gitu. Ya, mafhum ya? Mafhum hatta huna? Visual? Mafi? Aywa, naam. Ya, sampai di sini dulu pelajaran malam hari ini. Semoga dengan belajar sirah ini bisa menambah pengetahuan kita, semakin menambah keimanan kita, semakin menambah referensi kita untuk menjadi seorang wanita muslimah. Jadi kalau misalnya mau cari siapa role model kita, kita tidak perlu melihat artis, kita tidak perlu melihat siapapun. Lihatlah bagaimana istri-istri Nabi
bermuamalah, bagaimana istri-istri Nabi melakukan kesehariannya dan menjadi seorang wanita yang benar-benar itu, ya ikutilah dan ikutilah jejak role model yang sesungguh, ya, yang sesuai dengan tuntunan agama. Aywa. Nah, tatimbil hamdalah. Adua pada ta'alum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Syukran ala husni ihtimam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aywa. Oke.